Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 6A ataupun 6B. Ya, materi kita hari ini adalah buku paket Ma'arif, yaitu Kalimat Thayyibah. Sudah dibuka? Oke, anak-anak, materi hari ini Kalimat Thayyibah, arti dan bacaan Kalimat Thayyibah. Sudah megang semua bukunya, ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalimat thayyibah artinya kalimat yang baik, yang maksudnya kalimat yang baik itu adalah untuk diucapkan, ya, dalam zikir atau diingat, untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya ulangi lagi, kalimat thayyibah artinya kalimat yang baik, maksudnya kalimat yang baik untuk diucapkan dalam zikir atau ingat kepada Allah. Nah, orang yang selalu mengucapkan kalimat thayyibah berarti ia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalimat thayyibah di sini yang akan kita bahas adalah istighfar. Ya, dan orang yang selalu ingat itu kepada Allah Subhanahu wa taala berarti imannya kuat, sehingga ia bisa memperoleh keberuntungan, keberkahan. Ya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Al-Anfal ayat 45. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Dan ingatlah kamu sekalian kepada Allah dengan zikir yang baik, ya, supaya kamu mendapatkan keberuntungan. Tujuan dari mengucapkan kalimat thayyibah adalah untuk mengingat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bacaan yang pertama yang akan kita bahas adalah istighfar. Istighfar adalah kalimat astaghfirullahaladzim. Ya, kalimat istighfar adalah kalimat astaghfirullahaladzim. Sedangkan bacaan arti istighfaru artinya meminta ampun. Menurut bahasa arti istighfaru artinya meminta ampun. Lanjut, sedangkan bacaan istighfar adalah astaghfirullahaladzim, yang artinya dengan membiasakan yang artinya adalah saya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Ya, dengan membiasakan diri lanjut lagi, dengan membiasakan diri membaca istighfar ketika melakukan kesalahan dosa, ya, maka berarti kita meminta ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita. Ya, banyak sekali dosa kita yang kita lakukan tiap hari, entah itu kita sengaja atau tidak. Ya, jika kita minta ampun kepada Allah, menengadah, berdoa, bersujud kepada Allah, berwudu dulu sebelum melakukan itu, dan minta ampun dengan sungguh-sungguh, insya Allah pasti akan menerima permintaan kita, menerima permintaan ampun kita. Ya, karena kita minta ampun lagi ke siapa? Kita harus minta ampun hanya kepada Allah. Ya. Oke, lanjut. Kemudian jika kesalahan itu berhubungan dengan orang lain, di samping membaca istighfar juga kita harus minta maaf kepada orang tersebut. Karena hakul ada dua, hak manusia ada dua, hakul adami dan hakun ilallah. Nah, kalau hakul adami berarti kita punya kesalahan kepada orang lain. Allah tidak akan memaafkan kesalahan kita jika kamu belum meminta maaf kepada orang tersebut untuk mengikhlaskan dosa tersebut. Ya, nah, maka ini yang paling berbahaya. Pak, saya gengsi pak, masa harus minta maaf kepada orang tersebut loh. Kalau kamu nggak minta maaf, ya Allah nggak akan memaafkan dosa-dosa kamu. Ya, enteng kan? Ya, nah, kalau sama Allah kamu bisa langsung beristighfar, minta ampun kepada Allah. Ya, sambil beristighfar, habis sholat minta ampun kepada Allah. Tapi kalau kamu punya dosa sama orang, nah ini harus minta maaf kepada orang tersebut. Ya, karena dengan istighfar saja kesalahan kita kepada orang lain tidak dapat diampuni. Nah itu,
Makanya dalam Islam ada istilah halal bihalal. Ya, entah itu 1 bulan, 1 tahun sekali daripada tidak sama sekali. Ya, kalau kalau bisa habis kita punya kesalahan kita segera minta maaf. Kita segera halalkan dosa itu. Ya, kita minta maaf agar tidak ada lagi sangkutan kita dosa kepada orang tersebut. Iya, kalau orang itu mau memaafkan. Kalau dia tidak langsung tidak mau memaafkan, sampai dibawa ke neraka dosa kamu nanti. Ya, dan dosa kamu itu nanti akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Kamu punya dosa kepada ini dan sampai orang ini dibawa mati dosanya, dan kamu nggak mau minta maaf kepada orang tersebut, tidak juga minta ampun kepada Allah. Itu berbahaya. Lanjut, istighfar adalah permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar salah dan lupa kita diampuni oleh Allah. Ya, ini. Ya. Kalau ada kalimat apa sih pengertian istighfar? Istighfar adalah permohonan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar salah dan dosa kita dan lupa kita itu diampuni oleh Allah. Istighfar juga pengakuan bahwa manusia itu sangat lemah dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung. Ya, Allah Maha Pengampun. Sebanyak lautan dosa kamu, sebanyak udara di dunia, sebanyak udara di bumi, sebanyak awan di langit. Tapi jika kita minta ampun kepada Allah dengan sungguh-sungguh, ya Allah, ampunilah dosa-dosa hamba ini ya Allah. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, dengan menangis dengan sungguh-sungguh dan berjanji untuk tidak melakukan lagi. Ya, insya Allah akan memaafkan dosa-dosa kamu. Ya, tapi jika kamu dengan sombong, Allah pasti disepuro oleh Allah. Itu malah seakan-akan menantang. Kamu nggak akan diampuni dosanya oleh Allah. Ya, dosa semua bisa diampuni kecuali ada satu dosa yang paling tidak akan diampuni oleh Allah, paling besar, yaitu syirik. Syirik itu menyekutukan Allah. Musyrik orang yang melakukan perbuatan syirik. Menyekutukan Allah ini berarti menyembah kepada selain Allah. Ada syirik besar, ada syirik kecil. Termasuk syirik kecil itu meminta bantuan kepada dukun. Itu termasuk syirik besar. Hati-hati ya. Hati-hati yang biasa melakukan itu. Lanjut, barang siapa yang memperbanyak istighfar, di samping dosanya diampuni oleh Allah, juga akan membiasakan diri, membebaskan diri kita dari kesusahan dan memberi jalan keluar yang dari kesempitan, serta memberinya rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Karena kita sering minta ampun kepada Allah, kita disayang oleh Allah. Kita disayang oleh Allah, maka sering juga kita merasa ada rezeki yang datang tanpa diduga. Ar-rizqu min haitsu la yahtasib loh. Ya, itu yang banyak harus kita lakukan adalah beristighfar. Istighfar kepada Allah. Nabi Muhammad aja nggak punya dosa. Nabi Muhammad yang dosanya aja belum dilakukan, namun nggak pernah punya dosa. Allah itu sudah berfirman kalau Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad punya dosa sudah dimaafkan oleh Allah. Dan Nabi Muhammad itu memang nggak pernah melakukan dosa. Ya, itu aja tetap meminta ampun kepada Allah, mencontohkan kepada kita agar selalu minta ampun, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala setiap malam 1000 kali loh. Jadi Muhammad itu bukan tambah enak-enakan leha-leha, nyantai di rumah, ya dibawa di kasur sambil tiduran. Tidak. Namun kalau malam malah beristighfar, sholat malam, istighfar kepada Allah, yang dimintakan ampun istighfar, ya Allah, astagfirullahaladzim ila umati loh, kepada umatnya, agar Allah itu maafkan kesalahan dosa-dosa umatnya. Ya, makanya kamu aja ikut nggak mau ikut tibaan, nggak mau ikut maulid Nabi, nggak mau. Padahal Nabi kalian itu Nabi Muhammad sudah memintakan ampun 1400 tahun yang lalu memikirkan kalian. Kalian malah mikirnya kepada girl band, malah kepada Korea, opa-opa Korea. Apa itu? Malah main game. Ya, game itu nggak akan menyelamatkan kamu di hari kiamat. Ingat. Ya, tapi amal perbuatanmu, ilmu agamamu, ya itu yang akan mengantarkan kamu berbuat amal kebaikan. Ya, itu yang akan mengantarkan kamu bisa di hari kiamat, bukan malah gamemu. Makanya biasanya main game segera berhenti.
Ya, lanjutkan kepada tugas-tugas, lanjutkan kepada belajar kepada ilmu agama Allah. Jangan malah main game terus-menerus tiap hari. Ya, Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, ya, man aksaral istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin farja wa min kulli dayyakin makhrujan warzaqahu min haitsu la yahtasib, rawahu Abu Dawud. Diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Artinya, barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah Subhanahu wa taala akan membebaskan dari kesusahan dan memberi jalan keluar dari kesempitan serta memberinya rizki dari arah yang tidak diduga-duga. Ini pentingnya istighfar ya kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah dosaku ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tuaku ya Allah. Ampunilah dosa anak-anakku ya Allah, dosa murid-muridku, dosa guru-guruku ya Allah. Ampunilah dosa seluruh umat muslim ya Allah, yang ada di dunia, mulai zaman Nabi Adam sampai besok hari kiamat. Penting kamu mendoakan saudara-saudaramu yang sesama muslim. Ya, agar apa? Agar kita selalu umat muslim yang lain juga mendoakan kita. Ya, astagfirullahaladzim. Ya, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Ya, seperti kamu mendoakan waktu kamu kunut. Nah, itu. Ya, itu juga mendoakan seluruh umat muslim. Pada waktu kamu berzikir juga, habis sholat, itu juga mendoakan seluruh umat muslim, juga mendoakan diri kamu sendiri, juga mendoakan kepada orang tua, mendoakan kepada anak, cucu, bahkan sampai kakek nenek, saudara-saudara kita, guru-guru kita. Mintakan ampun. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa-dosa kita, asalkan kita mau beristighfar. Kalau kita nggak mau istighfar, ya dari mana Allah akan memberikan ampun kepada kita? Orang kita juga nggak mau minta ampun. Ya, jangan sombong. Akuilah kalau kita bersalah dengan cara meminta ampun, dan jangan dilakukan lagi. Pak, saya khilaf, Pak, saya minum minuman keras, Pak. Pada waktu itu apakah dosa saya akan diampuni? Diampuni, asalkan Anda mau meminta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunilah saya kemarin habis minum minuman keras ya Allah. Ya Allah, saya kemarin habis ngeplak saudara saya ya Allah. Saya habis mukul, saya tidak patuh kepada orang tua saya. Loh, itu mintalah ampun kepada Allah. Insya Allah Allah akan mengampuni dosa kita ya. Nah, lalu anak-anak, evaluasi dan latihan. Oke, itu diisi ya. Isilah pernyataan berikut dengan singkat. Itu boleh sampai isi dengan bahasa Indonesia boleh, kalau bisa dengan bahasa Arab Pego ya, dengan Arab Pego. Contoh, kalimat thayyibah menurut bahasa artinya apa? Itu ada tadi. Dijawab ya, kalau bisa dengan menggunakan Arab Pego, kalau tidak bisa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Ya, halaman 10 sampai halaman 11. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.